back into my channel and this is Sastra. Okay, everyone, this is Mr. Big in this film stop by to access to the Amran have. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam semester kami Seragis. Bagaimana harinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mr. Sastra? Alhamdulillahirobbilalamin. Aman semuanya. Okay. Sudah mau masuk ke akhir pada tahun akademik ini ya. 3 minggu lagi. 3 minggu lagi dan insya Allah habis itu kita bisa liburan. Nah ngomong mau liburan kemana sih Mister? Kita cari tahu. Sebenarnya belum ada. Tuhan, jujur saja kau. Jujur belum ada rencana Mister. Tapi kan nanti kan bukan saat liburan pergi ke Jepangnya, Oke. gitu, ke Tokyo untuk berkompetisi paduan suara. Itu bukan saat liburan guys. Gitu. Iya, tapi kan liburannya diisi dengan latihan kan. Ya, betul. Yang tight gitu. banget schedule. Misal Sastra mau kemana? Allah aku nggak usah ditanyain. Oke. Nah, Mister kalau ngomong liburan tuh pasti kangen nggak sih kalau kita ke Malaysia? Aduh, Ya Allah, Akbar. Ini kode ya. Aku pengen banget ke Malaysia lagi sih, Mister. Siapa yang nggak pengen? Coba. Benar. Apa sih alasan ketika kita selalu datang ke Malaysia, hal yang benar-benar Mister menjadi tujuan salah satu biggest reason we keep coming to Malaysia tuh menurut kamu apa sih? Oke, orangnya ramah-ramah seperti keluarga gitu. Tapi ini specifically nih, karena nanyanya hampir mau bulan Juni. Katanya di bulan Juni dan Juli tuh alamnya Malaysia tuh lagi bagus-bagusnya. Ingat dong, uncle kita yang di Kajang bilang Terengganu. Kalau mau ke Terengganu, the perfect time if you want to go to Terengganu is during the June, July, August seperti itu yang lagi summer-summernya gitu. Lagi bright-brightnya. Tidak summer, summer, tapi tidak panas. Teduh aja gitu. Betul. Ini Terengganu di pantai, nggak panas, tapi tidak panas tapi gitu. gloomy tapi nggak hujan. Betul. Gimana The best weather seperti itu. Masya Allah. Kalau aku dan pastinya juga Mister, ketika kita datang ke Malaysia itu kita juga ingin belajar hal-hal baru dari Malaysia. Apa hal baik yang bisa kita ambil dari Malaysia, insya Allah kita akan bawa pulang ke Malaysia. Begitu juga yang kita ke Indonesia. Begitu juga hal-hal yang kita selalu reaksikan, apapun hal-hal baik di Malaysia, insya Allah semoga banyak sedikitnya daripada viewer kita juga bisa mengaplikasikannya di Indonesia juga seperti hal ini Mister. Ini pertama kali saya mengetahui tentang hal ini, tentang lupus. Kalau di Indonesia tuh lupus itu penyakit. Tapi kalau di Malaysia lupus itu adalah first time in my life I pergi lupuskan Al-Quran. Hilang lupus. Interesting proses dia. Lupus. Kalau di Indonesia lupus itu satu ada film lupus. Betul dulu ya. Dulu banget. SMA itu kan. Iya. Yang kedua lupus itu nama penyakit. Aku nggak tahu lupuskan Al-Quran di Malaysia itu artinya apa. Jadi everyone semoga ada hal baik yang bisa kita pelajari dengan lewat video ini juga, yaitu tentang first time in my life I pergi lupuskan Al-Quran. Interesting proses dia. 1, 2, 3. Malam I spring cleaning rumah. Lepas tu banyak Quran dekat rumah I yang I jumpa rosak. Dah kuning, dah koyak, dah ada ink yang dah pudar. So today I nak pergi lupuskan Quran yang lama ni. Selalunya ada charges. Tempat lain I tengok rate dia dalam RM7 per kilo macam tu lah. Tapi kat tempat yang I pergi ni free je. Ni tempat dia, nama dia Pusat Pelupusan Al-Quran Darul Kalam. Proses dia is kita bawa Al-Quran ni, lepas tu kita timbang. Akan susun di sini. Mau di laundry. Sing kan siap. Jangan hantar kami. Dia siapa? Helaian tu tak semua ada tulis Al-Quran. Jadi koyak ke helaian yang ada di Al-Quran saja. Dan tak ada kena jangan hantar. Kita dah bakar, pada bakar tadi kita akan tapis. Fokus Kita bakar tu, abu itu kami akan bancuh. Bancuh menggunakan air, baru dia boleh jadi bongkar. Lepas dah jadi bongkar ni kena akan terkelarut. Dia kan macam simen. Dempul tu air. Abang selalu ada air semayang lah kan? Ada tempatnya. Ada wuduk. Baiknya. Kan? Lepas tu dah fact 333 macam ni. Subhanallah. Benar-benar dimuliakan Banyak Al-Quran hingga hari akhir. election ni.
Bagusnya. Tengok ni panduan sembahyang untuk orang perempuan. Kalau korang nak, korang boleh ambil je. Sebab kalau tak, dia nak lupuskan juga. So, banyak gila proses yang diorang kena buat. No wonder lah some people charge yang swasta-swasta tu charge tu. Tapi kat sini dia buat free je sebab everything is manual. And semua negeri ada benda ni sebenarnya. So, pandai-pandai lah korang search. Tapi yang ni dekat KL, nama dia Pusat Pemuliaan Al-Quran Al-Qalam. Tapi make sure korang kena pergi dekat negeri korang tahu. Sebab diorang terima Al-Quran untuk karya-karya yang negeri tu je. Macam I duduk KL, I boleh letak dekat sini sebab ni KL punya. Nak more info, boleh follow kami ada. I letak kat caption. Masya Allah. Namanya pemuliaan Al-Quran, Mister. Daripada mungkin istilahnya menghancurkan Al-Quran, membinasakan atau pemusnahkan, tapi lebih kayak memuliakan. Subhanallah. Tapi memang itu kegiatan memuliakan Al-Quran. Benar-benar aku lihat hingga air tadi benar-benar dimuliakan. Betul. Al-Quran benar-benar apa namanya, abunya pun dibancu, dibancu dan dibuat mengeras ya. Gitu. Kemudian setelah mengeras dilarung ke laut, nggak dibuang ke tempat sampah, nggak dibuang ke tanah, tapi dibuang menjadi bagian dari bumi ini lagi gitu ya. Gitu loh. Wow. Subhanallah, ini pertama kali loh, karena seumur hidup aku nggak pernah tahu nggak di Indonesia ada kayak tempat kalau kamu mau memuliakan Al-Quran seperti ini. Nggak pernah tahu, nggak pernah dengar ada Nggak tempat pernah di dengar. Di dunia manapun, di belahan dunia manapun ada tempat seperti ini. Jangan-jangan ada di Malaysia. Nah, nggak tahu deh. Siapa yang mau ajak kita ke sana? Ya aku pengen banget ke tempat tadi yang namanya pelubusan Al-Quran ini. Darul Kalam ya, Kalam sepertinya, ya Allah. Wow, interesting Mister. Interesting karena kita cuma tahu bahwa Al-Quran ada ayat Al-Quran jangan ditaruh di lantai, ada ayat Al-Quran jangan diduduki, ada ayat Al-Quran jangan terinjak gitu kan ya. Kalau mau menghilangkan Al-Quran, hilangkan, kita tahunya kan hilangkan Al-Quran secara fisik hanya boleh dibakar gitu. Tapi kita nggak pernah tuh mau berani membakar Al-Quran kan, kita sendiri gitu. Ternyata boleh dan ada cara yang lebih mulia gitu, yang sangat mulia. Seumur saya yang sudah tua ini, sudah ada kumis-kumis ini juga nggak pernah tahu kalau di Indonesia ada tempat memusnahkan Al-Quran seperti ini, Mister. Memuliakan Al-Quran, luar biasa prosesnya, Mister. Ternyata benar-benar ada tempat khususnya dibakarnya. Itu nggak kayak kita membakar kayu api gitu kan, tapi memang ada tempatnya untuk kita bakar, kemudian akhirnya menjadi abu, kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke plastik, misalnya nggak disimpan di bawah tanah, kemudian disimpan di tempat yang tinggi tadi aku lihat, masukin kepada plastik, kemudian siap untuk dibuang ke laut seperti itu. Dan selain memuliakan Al-Quran juga berdasarkan tuntunan agama kita juga ini ada nilai ekonominya ya, ternyata ya. Tadi kan 7 ringgit kan per kilogram. 7 ringgit di tempat lain, tapi di tempat di tempatnya free je dia, Masya Allah. Dan tadi dia bilang juga ada beberapa juga di negeri-negeri lainnya gitu. Jadi sepertinya ini juga bukan 1-2 aja di Malaysia, tapi juga sudah menjadi gaya hidup dari bukan gaya hidup maksudnya membakar dan memusnahkan yang ada di rumah ya, tapi maksudnya mereka tidak kebingungan gitu loh, misal ketika ada Al-Quran yang rasanya secara fisik sudah tidak bisa dibaca lagi, sudah tidak bisa dikaji lagi gitu, karena fisiknya juga sudah rusak. Tapi sementara tidak bisa ditumpuk begitu saja gitu ya. Karena kan kalau menumpuk Al-Quran kan juga tidak boleh ya, karena kan Al-Quran itu untuk dibaca tuh, jadi tuntunan. Tidak baik juga ya, jadinya mereka pilih untuk memuliakannya di institusi seperti ini. Wow, ini kepikiran aja ya. Itulah Mister. Kalau sebuah negara orang-orangnya udah selesai gitu loh mikirin hal-hal yang tidak penting. Udah selesai mikirin bagaimana mikirin tukang parkir. Udah selesai bagaimana mikirin sampah. Sudah selesai makan, oh ini haleke, makan ini haleke, udah selesai. Makan nggak ya makan, nggak ya lapor nggak itu. Udah nggak ada pikiran, udah nggak ada cemas ini. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana memperkaya diri, maksudnya memperkaya dengan hazanah ilmu, mencerdaskan diri sendiri, menjamin kesejahteraan keluarga, dan mempermudah kehidupan mereka juga, dan hidup sesuai dengan tuntunan agama sebaik-baiknya. Kalau kita sudah
contoh ya, misalkan kita hidup, makan sehari-hari, kita sudah baca doa, kemudian baca doa setelah makan, semuanya diiringi dengan doa. Apalagi nih syariat-syariat agama kita yang belum kita tegakkan, dicari lagi, dicari lagi. Getting better gitu loh. Di setiap detail Al-Quran itu gitu, di setiap sudutnya, di setiap halamannya pasti tersurat gitu loh. Tuntunan-tuntunan yang mungkin bahkan kita belum pahami dan ketahui gitu ya, gitu loh. Ini adalah bukti bahwa orang-orang Malaysia ini benar-benar total untuk mengkaji agamanya dan mengenali agamanya gitu, dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Atau mungkin di Indonesia tidak ada yang melakukan ini karena ini tidak begitu menguntungkan juga mungkin ya. bukan lahan bisnis karena memang ini bukan lahan bisnis ya. Iya, agama kan bukan tentang untung dan tidak untung gitu. Kalau tentang itu sih insya Allah orang-orang Indonesia nggak melihat semuanya dari segala kotoran, tapi memang belum kepikiran aja kali ya, gitu. Atau mungkin bakarnya ya sendiri-sendiri di rumah masing-masing, nggak tahu juga sih. Iya, tapi kan setidaknya mereka yang bakar ini mereka sudah tahu step-stepnya gitu. Mereka nggak asal bakar, datang langsung masukin pun nggak seperti itu. I do believe mereka akan ada syarat dan ketentuan-ketentuan bagaimana tetap mengagungkan Al-Quran walaupun harus memusnahkan. Tapi jujur ya, ketika mendengar berita ini tuh aku tuh nggak kepikiran justru ketika itu dibakar. Kan tadinya mikirnya kan cuma it will be evaporated, iya, kan? bakar gitu aja. Gitu. Jadi abu aja. Aku nggak pernah consider abunya tuh bakal diapain ya kan? Gitu. Begitu dimuliakan, hingga abunya pun dimuliakan, Mister. Dibuat jadi lebih bermanfaat lagi bahkan gitu ya. Tapi bukan untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Maksudnya kita bisa bayangkan bahwa bancuan dari abu itu jadi dudukan kan, ya itu kan jadi untuk jadi jalan kaki gitu kan juga jadi salah juga kan, nggak boleh juga karena itu adalah bekas dari termaktubnya ayat suci Al-Quran gitu loh. Tapi ini dipikirkan lagi gimana caranya Al-Quran ini setelah fisiknya sudah tidak berbentuk lagi tetap mulia nilainya. Itulah makanya misalnya kan kalau kita lakukan sendiri di rumah, buat kita yang nggak tahu habis dibakar abunya macam mana kita buang lagi tempat sampah nanti. Sama aja gitu. Jadi begitu kan maksud tuh kita belum sejauh itu untuk memahami bagaimana tata cara yang bukan untuk memahami, kita nggak ada waktunya kali ya, masih mikirin tukang parkir, masih mikirin sampah, masih mikirin halal atau enggak, nggak secure gitu loh hidupnya. Iya benar ya Allah, bagaimana kita ternyata kita makan di sana nggak halal, ternyata sudah 52 tahun bagi nggak halal, itu masih kayak balik lagi ke situ, jadi untuk starting new things, learning new things gitu, progressing new things in our life tuh nggak ada kesempatan, nggak ada timingnya, karena waktu kita masih back to that. Sementara di sosial media di mana-mana selalu dikampanyekan mental health. Gimana mau nggak anxious gitu kalau misalkan ada kenyataan bahwa di sekeliling kita ada restoran 52 tahun berdiri gitu ya, baru dikasih logo tidak halal, sementara selama ini pelanggannya sudah bayar dari yang muslim. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh gimana gitu loh maksudnya ya. Gimana kita bisa move on ke sesuatu yang lebih penting menurut agama dan yang lebih detail lagi ya. Gitu. Untuk hal pemusnahan Al-Quran pun jujur seumur saya ini saya belum pernah dan nggak tahu ternyata harus seperti itu prosedurnya, dan abunya pun harus kita benar-benar muliakan, simpan di atas, nggak walaupun tuh jadi abu tetap itu abu Al-Quran harus kita muliakan, dan buahnya simpan ke laut juga dia nanti. Luar biasa. Ini tuh bisa jadiin pelajaran buat aku sih sebenarnya gitu loh. Sama. Aku tuh sering kali ngelihat bahwa ada orang yang membuang sampah pasti dia akan berdosa dan masuk neraka gitu ya. Atau jangan aku atau orang lain lah gitu ya. Misalkan orang yang marah-marahin temannya atau pukul-pukul temannya gitu, temannya tidak suka, dia akan masuk neraka gitu misalkan gitu. Sementara aku baru tahu di bahwa cara memuliakan Al-Quran seperti ini gitu loh. Jadi pelajarannya adalah jangan menerakakan orang lain selagi surga belum pasti untuk kita. Karena ternyata aku baru tahu gitu loh prosedur pemuliaan Al-Quran seperti ini. Dan itulah Mister, kalau kita nggak react tentang Malaysia, kita nggak akan tahu hal tersebut seperti ini. Kalau kita nggak ke Malaysia, kita nggak akan pernah tahu ternyata di Malaysia tuh ada the second biggest printing Al-Quran in the world, Nasrul Quran itu. Jadi
banyak banget hal-hal baik bisa kita pelajari Malaysia. Saya tidak mengatakan Malaysia itu negara yang sempurna. Saya dan kami tidak mengatakan ketika kita datang ke Malaysia itu semua hal indah yang kita tidak. Tapi bagaimana kita datang ke Malaysia itu kita cari pelajaran yang bisa baik untuk bawa ke negara dan kita. karena kebetulan tetangga kita ini banyak relate-nya gitu lah ya. Gitulah. Penerapan agamanya. Betul. Gitu ya. Karena kita Cara serumpun, bagaimana kita berpikir, bagaimana diri kita, agama kita, menghidupkan budaya kita ya, juga betul. sama gitu ya. Itu sebenarnya Betul. kelebihannya. Jadi kalau mau jalan-jalan, mendingan jalan-jalan dulu ke Malaysia deh. Betul. Buat yang nggak pernah ke Malaysia, yang selalu bilang Malaysia begini begitu, itu mostly ya orang-orang yang underestimate Malaysia and asking why we keep reacting about Malaysia itu mereka nggak pernah ke Malaysia. Once mereka sudah pernah ke Malaysia, Mister, I do believe they gonna keep coming again and again. Seperti Betul. itu. Bagaimana mereka bisa lihat hal sekecil tukang parkir pun yang mereka bisa lihatin sehari-hari di Indonesia nggak ada di sana. Bagaimana sekecil klakson mobil pun yang sehari-hari mereka biasa dengar, tak ada yang mereka dengar di sana. Seperti itu, karena mereka nggak pernah ke Malaysia. Jadi ke Malaysia lah, belajarlah untuk lebih baik lagi. Masya Allah. Oh, thank you so much for this beautiful recommendation. Kita dapat insight baru banget nih. And that's all from us. So hopefully that you find this video good. If you find this video good, give thumbs up. If you want to channel, don't forget to subscribe. Baru subscribe from us in Indonesia, Malaysia. Boleh, terima kasih untuk informasi. Bye everyone.